Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dharma channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam menghadapi seleksi P3K. Ya, bisa prioritas PPG, bisa UPPPG, dan sekarang gilirannya di P3K. Oke, di seleksi P3K nanti ternyata setelah ada juknis yang baru, ternyata sama teman-teman ya. Ternyata sama dengan 2021, tapi catnya berbasis BKN. Kalau dulu kan main BK diadakan di masing-masing kabupaten, biasanya begitu. Untuk catnya itu biasanya cat BKN itu biasanya ada di region-region gitu ya teman-teman ya. Oke, uh, untuk kisi-kisinya sama ya, cuma model soalnya, butir soalnya, apa namanya itu, jumlah butir soalnya yang agak berbeda. Biasanya 100 soal gitu ya, untuk kali ini hanya 90 soal gitu ya. Tentunya teman-teman harus memaksimalkan soal-soal itu ya, benar tidaknya soal itu harus dimaksimalkan gitu ya. Harus mendapat nilai tinggi, intinya seperti itu gitu ya. Oke, kita bahas sekarang untuk yang kompetensi teknis part ketiga. Jadi silakan teman-teman siapkan buku catatannya atau kertasnya. Jadi teman-teman kalau ada soal menghitung atau berlogika, teman-teman bisa ikut belajar di sini gitu ya teman-teman ya. Oke, selamat menyaksikan. Kita mulai dari yang pertama. Berikut ini beberapa peristiwa dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut gitu ya. Ada pertempuran 5 hari di Semarang, rapat raksasa Ikada, Bandung Lautan Api, dan insiden bendera di Surabaya. Kronologi peristiwa yang terjadi tahun 1945 secara berurutan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah titik-titik gitu ya teman-teman ya. Bisa ulangi lagi, kronologi atau urutan peristiwa yang terjadi pada tahun 45 gitu ya. Oke, kalau kita lihat untuk pertama itu ada di rapat lapangan Ikada. Ini pada tanggal 19 September 45 itu ya. Kemudian yang kedua, insiden bendera ini sama. Jadi ketika di Jakarta ada rapat lapangan Ikada, rapat raksasa lapangan Ikada ya, dan sekarang Monas itu ya teman-teman. Itu dengan insiden bendera di Surabaya, perobekan bendera Belanda diganti dengan Indonesia itu di tanggal yang sama, yaitu 19 September 45. Jadi dua-duanya ini sama teman-teman ya. Kalau kita melihat merujuk dari jam, kita tidak menemukan informasi tentang itu. Jadi intinya kedua peristiwa penting ini sama gitu ya. Terjadi di 45 bulan September tanggal 19. Kemudian ada pertempuran 5 hari di Semarang, itu terjadi tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Jadi duluan rapat raksasa lapangan Ikada, ada kemudian insiden bendera Surabaya gitu ya. Itu. Jadi lebih duluan itu daripada pertempuran 5 hari di Semarang. Kalau Bandung Lautan Api itu terjadi di tanggal 23 sampai 24 Maret 46. Jadi ini tidak di 45 tapi di 46 teman-teman. Nah, kalau kita lihat di opsi pilihan gandanya tidak ada yang memenuhi, maka kita tidak bisa memilih mana yang benar gitu ya. Yang penting teman-teman itu tahu urutannya dari rapat raksasa lapangan Ikada itu 19 September, insiden bendera itu 19 September juga, pertempuran 5 hari itu di 15 sampai 19 Oktober, kemudian Bandung Lautan Api itu di 23 sampai 24 Maret 1946, ya teman-teman ya. Seorang peserta didik sedang mendemonstrasikan cara mendorong benda dengan massa 5 kg menggunakan gaya 50 Newton. Berapa percepatan benda? Nah, soal-soal tentang gaya ini teman-teman selalu muncul ya, dengan varian yang berbagai macam. Jadi teman-teman harus paham tentang hukum Newton, baik hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Kalau ada yang soal seperti ini, berarti ini aplikasi dari hukum Newton 2. Ya. Kita tulis dulu yang diketahui, masanya 5 kg. Ini sudah standarnya, jadi tidak usah diganti. Kalau masih gram silahkan diganti gitu ya. Kemudian gayanya 50 Newton, ini juga sudah standar internasional. Nah, sekarang kita cari tahu hubungan antara M dan F dan yang lainnya gitu ya. Kalau kita bicara tentang M dan F, itu kita bicara dengan hukum Newton 2. Bunyinya begini teman-teman. Percepatan suatu benda itu sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa. Ini ya. Jadi kalau kita rumuskan A, ini percepatan ya, itu sama dengan gaya dibagi massa. A dengan F itu sama-sama di atas kan. Jadi percepatan itu sebanding dengan gaya.
A di atas, M-nya di bawah. Ya. Jadi A dan M itu hubungannya berbalik gitu ya. Nah, mudah saja cara kita mengingat bahwa semakin besar masanya maka kecepatannya kan semakin sedikit gitu ya. Misalkan kita anggap saja orang gendut itu kan larinya lebih lebih lambat daripada orang yang kurus kan gitu ya. Nah, itu ya semakin besar masanya semakin kecil untuk percepatannya. Oke, itu ya, itu rumusnya begitu. Jadi kita bisa menentukan percepatan benda ya F bagi M. F-nya 50 dibagi M-nya 5 gitu ya. Jadi 50 bagi 5 10 meter per sekon kuadrat. Ini aplikasi dari hukum Newton 2 gitu ya teman-teman ya. Nomor berikutnya, cermati beberapa kalimat berikut. Bila sudah selesai silahkan keluar ruangan. Ini saya kasih bold hitam, ini penting teman-teman ya. Pengunjung diminta antre dengan tertib. Cita-citanya ingin menjadi atlet sepak bola. Ia tidak merasa lelah meskipun beraktivitas seharian. Bukumu aku letakkan di meja ruangan belajar. Penulisan ejaan yang benar terdapat pada kalimat. Yuk silakan kita analisa satu persatu. Silahkan itu baku apa tidak baku. Antre itu baku apa tidak baku. Atlet bagaimana. Aktivitas bagaimana gitu ya. Nah ini saya buatkan tabel seperti ini teman-teman. Supaya teman-teman bisa sambil menghafalkan. Jadi yang benar itu silakan bukan silahkan. Silahkan itu tak baku ya. Antre itu yang benar ya. Yang salah antri. Antri itu tak baku. Atlet itu juga salah, yang benar atlet ya. Karena ada istilah atletik kan gitu. Antre juga bukan antrian tapi antrean gitu ya, bukan antrian ya. Aktivitas pakai V, yang tak baku pakai F gitu ya. Kemudian di situ ada ejaan yang benar yang nomor 5, kenapa tidak dimasukkan, ini terdiri dari beberapa kalimat ya, beberapa kata. Meja ruangan belajar ini sebenarnya tidak baku ya. Meja ruangan belajar kan nggak baku. Harusnya yang baku ya gini aja, meja belajar gitu aja udah cukup gitu ya. Maka yang nomor 1 dan nomor 5 ini jelas salah. Jadi yang benar adalah 2, 3, 4. Berikutnya, sekelompok siswa melakukan pengamatan hewan yang ada di kebun sekolah. Mereka menemukan hewan yang mempunyai ciri-ciri. Satu, yang pertama itu tubuh terdiri atas 2 bagian, yaitu kepala dan perut. Yang kedua itu memiliki 4 pasang kaki. Jadi totalnya berarti ada 8 gitu ya. Hewan itu tidak mampu melompat maupun terbang. Nah, hewan yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah titik-titik gitu ya. Kita analisa dulu ya. Kalau kita lihat dari yang terbang dulu ya. Bisa tidak mampu melompat maupun terbang, berarti tidak punya sayap kan. Yang tidak punya sayap yang mana ini? Ini punya sayap ini ya, dari capung itu punya sayap, tapi di situ tidak mampu melompat ya, tidak bisa terbang. Capung kan bisa terbang gitu ya. Belalang itu juga bisa terbang karena punya sayap gitu ya. Kecoa itu punya sayap juga, tapi tidak bisa terbang sebenarnya gitu ya. Oke, kemudian di situ yang ini teman-teman, lipan itu apa namanya itu? Kakinya banyak kan gitu ya. Yang di situ hanya 4 pasang kaki. Jadi lipan itu setiap ruasnya ada 1 pasang. Padahal ruasnya banyak, jadi tidak mungkin. Itu cara jawabnya gitu aja, tidak usah teman-teman terlalu memahami. Ini harus apa-apa-apa, ini tidak harus gitu ya. Tadi tinggal kecoa dan laba-laba. Nah sekarang kita analisa. Ini yang jadi vital itu yang jumlah kakinya itu ya. Jumlah kakinya kita lihat ya. Pada kecoa itu punya 3 pasang kaki. Hanya 3 pasang kaki gitu ya. Punya tubuh yang strukturnya adalah kepala, dada, perut nih masing-masing terpisah. Itu kecoa. Ada punya kepala, punya dada, punya perut. Termasuk insekta gitu ya. Bernapas dengan trakea, alat ekskresi, tulah dan lain-lain. Punya sayap teman-teman ternyata. Keras, licin, juga tidak berbulu. Warnanya coklat, kepalanya biasanya bersembunyi di bawah pronotum. Ya. Sekarang kita lihat yang laba-laba, ternyata jumlah kakinya 4 pasang. Kalau kecoa hanya 3 pasang, laba-laba punya 4 pasang. Gitu ya. Laba-laba tidak bersayap. Gitu ya. Dan
apa namanya itu, struktur tubuhnya hanya terdiri dari dua bagian. Kepala dada menyatu atau namanya cephalothorax ya. Gabungan dari cephalus dan torak. Kepala dan dada itu jadi satu, laba-laba itu ya. Jadi tidak punya dada ya, atau kepala dan dada memang menjadi satu. Kalau kecoa terpisah, jadi punya tiga bagian. Kalau laba-laba tidak gitu ya. Nah dari situ kita bisa lihat ya. Jadi jawaban yang paling tepat laba-laba. Kalau kecoa tadi terdiri dari 3 pasang, laba-laba 4 pasang gitu ya. Nah, ini tadi salah. Oke, berikutnya. Seorang pedagang akan mengirim barang dagangan yang dikemas pada masing-masing kotak. Setiap kotak beratnya 15 kg. Dia menggunakan mobil hanya mampu mengangkut barang tak lebih dari 700. Jadi tidak boleh lebih, boleh kurang, tak boleh lebih gitu ya. Padahal satu kotaknya 15 km dan harus dimasukkan dalam kotak barang-barang itu gitu. Jadi kita pertama cari dulu kotaknya berapa. Nah, banyaknya kotak kan tinggal bagi aja. 700 dibagi 15. Ketemunya 46,6. Padahal tadi maksimalnya berapa? Maksimalnya di 700, berarti tidak boleh, harus kurang. Jadi banyaknya kotak tidak boleh dinaikkan ya, tidak boleh dibulatkan ke atas karena harus kurang, maka dibulatkan ke bawah. Jadi 46 saja. Jadi, kotaknya maksimum hanya 46. Jadi teman-teman harus bisa membedakan bulatan ke atas dan bulatan ke bawah. Jangan pakai teorinya di teman-teman di bilangan ya. Kalau 46,6 dibulatkan jadi 47, bukan begitu. Karena di situ ada keterangan tidak lebih dari 700, maka kita tidak boleh membulatkan ke atas. Harus dibulatkan ke bawah gitu ya. Karena kotaknya hanya 46, maka muatan yang bisa diangkut ya 46 kalikan satunya 15 kan ya. 690. Ini kan masih layak ya. Kalau lebih dari 700 maka tidak boleh gitu ya. Jawaban yang D dan E ini jelas tidak mungkin gitu ya. Nah, maka jawaban yang paling tepat yang C. Berikut ini adalah upaya melakukan konservasi kupu-kupu. 1. Memperbanyak ruang hijau, membuat taman kupu-kupu, menjaga kondisi hutan dan sungai, serta melestarikan agar tidak tercemar, menumbuhkan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi kearifan lokal, menanamkan nilai pelestarian alam sejak pendidikan usia dini. Dari kelima ini harusnya ya, dari kelima upaya konservasi tersebut apa yang berhubungan langsung dengan ekosistem dan siklus hidup kupu-kupu. Jadi ini pelestarian kupu-kupu itu yang jelas memperbanyak ruang hijau, yes. Membuat taman kupu-kupu juga bagus gitu ya. Nah, kalau menjaga kondisi hutan, sungai agar tidak tercemar ini tidak langsung gitu ya. Menumbuhkan budaya masyarakat menjunjung tinggi kearifan lokal. Relevan kearifan lokal yang seperti apa tidak jelas gitu ya. Menanamkan nilai pelestarian alam, ini ada unsur pelestarian alam, termasuk di dalamnya adalah pelestarian kupu-kupu ya. Jadi nomor 5 ini masuk. Maka jawabannya adalah 125. Perhatikan berbagai bentuk kerjasama ASEAN. 1. Membangun teknologi pasca panen secara bersama-sama, mengadakan riset bibit unggul bersama, perjanjian kawasan bebas nuklir, pembangunan jaringan kota cerdas atau smart city network, kemudian memberi bantuan penduduk yang mengalami musibah gitu ya. Berdasarkan data tersebut, kerjasama sesuai dalam rangka meningkatkan hasil pertanian. Yang ada hubungannya pertanian tentu saja yang A ini nomor 1 jelas masuk, nomor 2 jelas masuk gitu ya. 1, 2 ini aja jawabannya A berarti ya. Kalau kawasan bebas nuklir itu di bidang pertahanan, smart city itu teknologi gitu ya. Bantuan penduduk yang mengalami musibah ini di sosial kemanusiaan gitu ya. Jadi jawabannya 1 dan 2. Simbol pohon beringin pada sila Pancasila memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Maknanya apa? Gitu ya. Tentang sulur akar yang menjalar ke segala arah. Apakah A, masyarakat Indonesia memiliki beragam cita-cita, kesuburan dan kekayaan sumber daya alam Indonesia, perlindungan keselamatan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia memiliki perbedaan agama dan kepercayaan, beragam suku bangsa yang menyatu di bawah naungan Indonesia. Oke, kita lihat ya, kita sudah pernah bahas ini ya. Ternyata muncul juga di pohon beringin sila ketiga gitu ya. Jadi
Sila ketiga itu simbolnya pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Pohon beringin daunnya lebat, akarnya menjulur ke bawah, artinya tempat berteduh. Pancasila sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Ya. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat. Ini gambarannya adalah Persatuan Indonesia. Persatuan bangsa Indonesia itu akarnya, gitu ya. Sementara sulur-sulurnya itu melambangkan suku, keturunan, agama berbeda-beda. Ya, tapi meskipun berbeda, tetap dalam satu naungan, yaitu negara Republik Indonesia atau lambang Pancasila, gitu ya. Nah, jadi sulur itu tentang suku bangsa, gitu ya teman-teman ya. Tujuan petani di Bali mengatur lahan sawah dengan terasering seperti gambar, itu gambarnya ya. Apakah menjaga kesuburan tanah, hasil panen lebih baik sebagai objek wisata, menghindari banjir atau mencegah erosi. Kita lihat ya teman-teman ya. Jadi pembuatan terasering itu sebenarnya untuk meningkatkan peresapan air. Itu ya karena memang memperluas lahan kan ya. Memperluas permukaan gitu ya. Itu jadi nanti bidang resapannya lebih bagus, kemudian lebih mendatar kan jadinya. Nah, tapi tujuan akhirnya sebenarnya adalah untuk mengurangi atau memperkecil resiko dari pengikisan tanah oleh air atau dalam bahasa lainnya adalah erosi gitu ya teman-teman. Jadi mencegah erosi itu merupakan tujuan dari terasering. Mobil-mobilan tersebut menggunakan aki sebagai sumber energi penggerak. Urutan perubahan energi yang terjadi pada mobil-mobilan. Di situ pilihan gandanya A, B, C, D, E, gerak listrik bunyi, gerak listrik kalor, kimia listrik cahaya, kimia listrik gerak, kimia listrik bunyi. Oke teman-teman, di situ teman-teman selain melihat gambarnya juga melihat narasi soalnya. Penggunaan aki. Aki itu mengubah energi kimia menjadi energi listrik ya. Kemudian di situ ada energi penggerak, berarti hubungannya dengan gerak. Jadi energi listrik tadi diubah menjadi energi gerak. Maka jawaban yang paling tepat ya, kimia listrik gerak. Nanti ada soal seperti ini teman-teman, tapi lihatnya bukan sumber energi penggerak, tapi untuk cahaya lampu. Nanti teman-teman bisa jawab yang C kalau cahaya lampu. Jadi teman-teman perhatikan benar-benar tentang narasi soalnya. Pak Wahid memiliki sebuah lahan berbentuk persegi, ukuran luasnya 400 meter persegi, kemudian membeli tanah di sebelahnya untuk memperluas lahannya. Akhirnya memiliki lahan panjangnya sisi 25 gitu ya. Luas tanah yang dibeli berapa? Oke teman-teman. Pertama kan kita lihat luas awalnya kan di 400 meter persegi. Kemudian dia membeli lahannya panjangnya menjadi 25. Berarti kita hitung dulu luas akhirnya kan berarti 25 kali 25. Ketemunya 625 kan. Jadi awalannya punya 400 meter persegi, kemudian membeli luasnya jadi 625. Berarti yang dibeli berapa? Ya 625 dikurangi 400, ketemunya 225. Ini banyak juga yang kejebak menjawab E gitu ya teman-teman ya. Perhatikan gambar cermin yang ada di sudut jalan berbelok. Berdasarkan gambar tersebut, proses pengemudi melihat kendaraan yang datang dari depan disajikan secara acak. 1. Bila melihat pada jarak dekat, lensa mata akan menjadi cembung, dan bila melihat jarak jauh, maka lensa mata akan menjadi cekung. Cahaya yang masuk ke mata difokuskan oleh lensa mata sehingga jatuh di retina. Otak merespon sehingga pengemudi bisa melihat kendaraan dengan posisi yang benar. Bila cahaya terang maka pupil akan mengecil, bila cahaya redup maka pupil akan membesar. Ujung-ujung syaraf penerima rangsangan di retina akan menyampaikan rangsangan cahaya ke otak. Cahaya yang dipantulkan oleh kendaraan ke mata akan ditangkap oleh kornea mata. Urutan proses. Jadi kita diminta untuk menentukan urutan proses. Fokusnya bukan di lensa cembungnya, tapi urutan proses cahaya masuk ke mata kan gitu ya. Jadi kita jelaskan dulu tentang urutan perjalanan cahaya ke mata. Gambarnya seperti ini teman-teman ya. Jadi cahaya pertama masuk di sini. Ya, ditangkap ini. Ini namanya adalah kornea. Kemudian di situ diatur oleh yang namanya pupil. Ini pupil teman-teman. Jadi masuk ke kornea, kemudian sampai ke pupil.
Pupil nanti berakomodasi ya. Kemudian masuk ke lensa, ini lensa gambarnya. Lensa nanti dibiaskan menuju ke bagian belakang, itu namanya retina. Retina kemudian masuk ke syaraf otak ya. Ini bagian terakhirnya di otak gitu ya. Jadi kita bisa lihat perjalanan cahaya pada mata itu yang pertama, cahaya memantulkan citra objek atau apa itu dan terhantar pada garis lurus menuju mata. Mata itu yang masuk melalui kornea tadi, kemudian ke pupil, kemudian ke lensa gitu ya. Kornea dan lensa membiaskan cahaya menuju retina. Jadi setelah masuk ke lensa, kemudian diteruskan ke retina bagian belakang. Retina kemudian sel fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik, diubah ke electrical impulse, gitu ya. Kemudian diteruskan dari gelombang elektrik tadi mengalir melalui saraf optik menuju otak atau brain itu ya. Otak memproses sinyal-sinyal tersebut menjadi sebuah bayangan. Kemudian baru dari situ otak memberikan respon atas rangsang cahaya tersebut, kan gitu ya teman-teman ya. Jadi paham teman-teman ya, pertama kornea masuk ke pupil, kemudian lensa ke retina, kemudian ke otak atau saraf ke otak. Urut-urutnya seperti itu. Nah, kita sekarang bisa melihat ya. Jadi jawaban pertama cahaya dulu, cahaya masuk ke mata, ditangkap kornea mata, itu nomor 1. Kemudian setelah kornea baru masuk ke tadi adalah pupil. Mana nih pupil nih ya? Nah ini yang pupil teman-teman. Cahaya terang pupil akan mengecil, cahaya redup pupil membesar. Ya, pupil. Setelah pupil masuk ke lensa, mana nih lensa nih? Nah, bila melihat pada jarak dekat, lensa mata akan menjadi cembung. Bila melihat jarak jauh, maka lensa mata akan jadi cekung. Masuk di lensa. Oke. Setelah lensa diteruskan ke retina. Mana ini yang ada retinanya mana ini? Nomor 2 ini ya. Retina. Setelah retina baru dimasukkan ke otak dia, saraf-saraf otak dia. Saraf-saraf otak mana ini? Nomor 5 gitu ya. Kemudian baru otak merespon, ini nomor 6 gitu ya. Jadi urut-urutannya tahu ya. Nomor 6, nomor 4, nomor 1, kemudian nomor 2, kemudian nomor 5, kemudian nomor 3. Ini dari jawabannya. 6, 4, 1, 2, 5, 3. Berdasarkan data pada grafik tersebut, tahun pelajaran yang menunjukkan angka putus sekolah siswa SD lebih tinggi daripada siswa SMA. Gambarnya tidak jelas gitu ya. Jadi kita perbesar saja gambarnya seperti ini teman-teman. Lihat ya. Di situ SD itu warnanya yang orange. Kemudian SMA warnanya yang hijau. Kalau kita lihat itu yang orange itu SD, yang hijau SMA. Yang SD-nya lebih tinggi, yang lebih tinggi itu berarti yang ini teman-teman. Ini ya, oranye di atas, hijaunya di bawah ini ya. Jadi tahun pertama, tahun 2013-2014 gitu ya. Jawabannya berarti itu. Nah, ini namanya soal-soal tentang numerasi. Membaca data saja seperti ini teman-teman. Sebenarnya mudah. Ada juga soal numerasi yang perlu menghitung seperti kemarin kita sudah lihat yang soal numerasi itu tentang debit gitu ya. Bacalah teks berikut. Berikut ini adalah teks acak tentang membuat jus buah. Langkah membuat jus buah menggunakan blender. Oke, kita sudah pernah jelaskan berkali-kali. Ketika awal menggunakan blender jangan dimasukkan colokan listriknya jangan dulu gitu ya. Nah, kita lihat dulu ya. Kita lihat dari 1 sampai 7 teman-teman baca dulu sebentar. Oke. Yang pertama pasti potong buah kecil-kecil dulu gitu ya. Siapkan blender dulu ya, siapkan blender dulu. Siapkan blender dulu, oke. Disiapkan, kemudian buah kecil-kecil dimasukkan ke blender. Itu ya. Kemudian kita lihat lagi. Dituang air dulu ya, setelah buahnya dimasukkan. Nomor 4 ini dituangkan air secukupnya, kemudian tutup blender.
Baru setelah itu baru sambungkan blender ke aliran listrik gitu ya. Gitu ya. Kemudian kita tekan tombol on. Ini tekan tombol on, ini nomor 5 berarti. Tunggu buah sampai halus, oke. 6. Kemudian buka penutup blender, tuangkan ke gelas, ini 7. Jadi urut-urutannya 2, 1, 4. 2, 1, 4, 3, 6, 5, 7 gitu ya. 2, 1, 4, 3, 6, 5, 7. Salah satu aktivitas menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Ada praktik memasak pizza, ada piket membersihkan kelas, ada menjaga keindahan di sekitar kelas, ada praktik membuat makanan khas daerah, ada menjaga keamanan dan ketertiban sekolah. Teman-teman tahu ini artinya apa? Jati diri. Jati diri itu ciri khas yang membedakan dengan bangsa yang lain. Itu namanya jati diri. Nah, sekarang teman-teman bisa jawab, mungkin teman-teman kemarin ragu ya, mungkin jawabannya bagus, C bagus gitu ya, B bagus gitu. Tapi fokusnya ke jati diri bangsa, ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Kalau pizza itu bukan ciri khas Indonesia kan, bukan. Membersihkan kelas itu baik di dalam negeri maupun luar negeri sana, piket membersihkan kelas itu ada gitu ya teman-teman. Gotong royong membersihkan kelas itu juga ada. Itu berarti bukan jati diri. Ya, itu bukan jati diri bangsa Indonesia, tapi seluruh bangsa juga melakukan hal yang sama. Menjaga keindahan juga semua bangsa melakukan hal yang sama. Praktik membuat makanan khas daerah, nah ini yang jarang ada gitu ya. Yang itu memang ciri khas Indonesia yang ini. Menjaga keamanan dan ketertiban ini juga semua bangsa juga melakukan hal yang sama gitu ya teman-teman ya. Cermati teks narasi berikut. Djoko Pinurbo adalah seorang penulis terkenal yang lahir di Sukabumi pada tanggal 12 Mei 1962. Ia menyelesaikan pendidikan menengahnya di Magelang dan melanjutkan ke salah satu IKIP di Yogyakarta. Masa kecilnya sering sakit-sakitan, ia bahkan dikenal sebagai pribadi yang tertutup, minder. Djoko Pinurbo jarang bergaul dengan teman-teman seusianya. Setelah dewasa, Djoko Pinurbo tinggal bersama keluarga di Yogyakarta. Dia hidup berdampingan secara harmonis bersama masyarakat setempat, aktif di pertemuan warga dan acara-acara sosial. Kedekatannya dengan masyarakat memberinya inspirasi dalam tulisan-tulisannya. Ia saat ini dikenal sebagai sastrawan Indonesia yang paling produktif. Puisi-puisinya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Beberapa puisinya diubah menjadi lirik lagu, bahkan sejumlah sajaknya dipakai pula untuk iklan gitu ya. Bahwa paragraf tersebut adalah narasi adalah titik-titik. Jadi kita diminta untuk menentukan strukturnya gitu ya. Strukturnya. Kita lihat pilihan gandanya teman-teman. Nih pilihan gandanya seperti ini. Orientasi, kode, resolusi, komplikasi. Padahal tadi teman-teman ya, itu paragrafnya sudah urut. Paragrafnya sudah urut gitu ya. Ada orientasi, ada kode dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang kita berarti harus lihat untuk struktur teks yang narasi itu apa saja. Nah, ini teman-teman, saya berikan gambaran seperti ini. Urutan teks narasi itu dari orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Orientasi pengenalan tokoh, komplikasi mulai ada masalah, resolusi ada solusinya. Kemudian koda itu adalah pesan terakhir ya, pesan amanat yang bisa diambil itu ya. Itu namanya koda. Oke. Jadi yang mana itu? Yang urutannya orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Yang D ini ya teman-teman. Orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Sudah urut tadi paragrafnya. Perhatikan pernyataan berikut. Ada menjalin kerjasama bidang pembangunan percepatan kemajuan ekonomi, membantu para tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja wanita di Malaysia, membantu para mahasiswa mendapatkan pendidikan gratis, membantu memerangi ISIS, wadah untuk memerjuangkan kepentingan nasional di forum internasional. Ya. Peran Indonesia di ASEAN ya. Yang A, menjalin kerjasama, yang nomor 1 menjalin kerjasama bidang pembangunan percepatan kemajuan ekonomi. Yes, ini masuk. Nomor 1 masuk, kemudian nomor 2 itu tidak layak, gitu ya. Masa kerjasama hanya untuk membantu para tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja wanita di Malaysia kan tidak layak kan gitu ya.
memalukan gitu ya kalau tujuannya ikut ASEAN hanya untuk itu. Membantu para mahasiswa mendapatkan pendidikan gratis ini juga memalukan. Membantu memerangi ISIS ini bukan ranahnya ASEAN. Wadah untuk memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional. Nah, ASEAN itu adalah forum termasuk forum regional internasional kan, ya sama ya. Jadi ketika di ASEAN itu juga memperjuangkan apa namanya itu kepentingan negara itu nanti di PBB juga atas nama region ASEAN-nya saling bantu membantu. Maka jawaban yang tepat ya 1 dan 5. Gambar bintang pada lambang negara Indonesia merupakan simbol Pancasila dari sila. Apakah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial. Ini berarti teman-teman diminta untuk mengecek ya antara lambang dengan sila. Pasti teman-teman kan tahu ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah bintang, kemanusiaan rantai, persatuan itu pohon beringin, kerakyatan yang dipimpin itu kepala banteng, keadilan sosial itu padi dan kapas. Ya. Jadi bintang itu pasti ketuhanan gitu ya. Contoh perwujudan sila kedua Pancasila. Oke, kita langsung analisa saja pilihan gandanya. Sila kedua yang ditanyakan ya. Cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu pasti masuk di sila ketiga. Menghormati setiap keputusan yang diambil musyawarah dan adil. Musyawarah dan keadilan ini masuk di sila keempat, ada musyawarahnya. Tidak memaksakan kehendak dalam suatu agama. Urusan agama itu pasti sila 1. Memperlakukan manusia secara sama, ini berarti sila kemanusiaan, sila kedua. Mengutamakan kepentingan bersama di atas, nah ini berarti sistem keadilan, sila kelima. Ya, jadi jawaban yang paling tepat ya opsi D ini ya. Oke, sekedar info teman-teman, yaitu dari Macanet selain membuat konten video YouTube yang membahas tentang soal PPPK, juga menyediakan e-booknya. Jadi teman-teman, bagi yang teman-teman tidak ada waktu untuk menonton videonya secara penuh, kemudian ingin belajar sendiri melalui e-book, jadi teman-teman bisa belajar di e-booknya ya teman-teman. Apabila ingin mengetahui kemampuannya seperti apa, teman-teman bisa belajar lewat tryout-nya. Jadi dari My Channel juga menyediakan e-book PPK dan tryout-nya berbasis online. Harganya murah teman-teman, cuma 50.000. Silakan teman-teman yang berminat hubungi di 085712 166998. Saya ulangi 085712 166998. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap stay tune di channel kita tercinta. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kita dari My Channel, silakan teman-teman subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya sehingga teman-teman nanti setiap kali dari My Channel mengunggah program untuk belajar P3K, teman-teman sudah mendapatkan notifikasinya, tinggal diklik aja kemudian bisa menonton sambil belajar gitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.